Halo Sobat Bincang UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini kita akan coba diskusi dengan salah satu pelaku UMKM yang tergabung dalam rumah binaan BUMN, yaitu Mbak Hamidah. Mbak Hamidah. Beliau itu bergerak di bidang kuliner ya, makanan, yaitu bolu-boluan atau kik ya. Kita coba tanya-tanya nih seputar usahanya beliau. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mas. Oke, Mbak boleh diceritakan nih sejarah atau awal mulanya terinspirasi membuat kuliner dari cake ini? Awalnya tadinya sih saya itu benar-benar nol sekali di bidang perbakingan ya Mas ya. Cuman waktu itu setelah ngelahirin anak ketiga, tepatnya tahun 2019, saya itu butuh suntikan dana, butuh pendapatan lebih gitu ya. Maksudnya karena bertambahnya kebutuhan ya, jadi tuh apa ya emak-emak lah biasa ya Mas ya, apa yang bisa jadi cuan gitu ya. Jadi nggak sengaja lah lihat-lihat Facebook apa gitu tuh ya, otodidak aja bikin, coba posting ada yang beli, coba lagi posting ada yang mau, jadi tuh terinspirasi gitu Mas. Apalagi di grup baking itu kan banyak yang mereka cerita dari awal begini, jadi saya itu terinspirasi. Berjalan 1 tahun saya ditemukan sama teman saya, owner Barokah Cake dari Bakung. Nah, saya dimasukkan ke kumpulan namanya CND. Itu di situ itu masuk semua grup perbakingan, ibu-ibu perbakingan dalam bolu atau catering apa semua ada di situ. Nah, mulai dari situ saya mulai melebarkan sayap. Alhamdulillah konsumen tambah banyak, alhamdulillah banyak lebih tambah banyak konsumen, pelanggan juga banyak yang repeat order. Dari yang tadinya cuma bikin boluan, puding, nah sekarang sudah merambah ke roti sama dessert juga, sama pastry juga, alhamdulillah. Dan semuanya yang saya buat itu kebanyakan repeat order. Alhamdulillah sampai setakat ini selama 3 tahun ini saya merasakan sekali. Dari tangga yang paling bawah, dari modal yang cuma berapa, modal oven tangkring lah ya, zaman sekarang masih banyak, masih saya pakai juga oven tangkring sama mixer ibu rumah tangga kan yang biasa itu, sama dapur rumah aja. Sampai sekarang alhamdulillah punya dapur sendiri untuk baking. Oke. Ada basic di bakery nggak sebelumnya? Belum sama sekali, makanya saya benar-benar dari nol ini Mas. Dari nol? Usaha ini. Nekat berarti ya? Alhamdulillah, tapi alhamdulillah bisa buat kue ulang tahun bisa dicek IG saya sama Facebook saya ya. Oke, nekat ya, modal pertama itu nekat tapi terarah. Beliau Iya, itu kenapa sih sebenarnya Mbak siapa? Mbak Hamidah. Mbak Hamidah itu terinspirasi menggeluti dunia bolu ya, perbakingan. Kenapa gitu? Nggak misalnya keripik lah atau misalnya produk-produk lainnya? Apa ya, jadi kayaknya tertantang gitu. Masa ya emak-emak lain bisa, saya nggak bisa gitu. Jadi saya harus bisa. Dan maksudnya bukan hanya bisa, tapi menciptakan rasa yang benar-benar kata orang Sunda mah ngenah di lidah gitu. Maksudnya sih kayak gitu. Pengennya tuh, tapi alhamdulillah lah. Tapi ya wajar lah kalau misalnya ada yang kadang kurang ini, karena buat bolu ini nggak kayak masak yang lainnya Mas. Jadi dia itu juga hasil baking itu dari modi juga. Kalau modinya bagus, alhamdulillah biasanya sih gitu ya. Modinya harus bagus ternyata. Iya, kalau baking itu memang kayak gitu, nggak kayak masak asal cemplung garam gitu, garam gula gitu. Enggak. Kalau bolu atau kalau bolu itu harus benar-benar hati kita lagi tenang, hati kita lagi senang gitu. Alhamdulillah. Oke, dapatnya juga. Jadi teman-teman jangan nekat ya ketika lagi kemerungsung sama suami bikin bolu. Bisa bolunya bantat ya. Iya, sama resep juga bantat loh. Benar. Nah itu teman-teman, jika nggak percaya buktikan deh. Lagi berantem nih iya, betul. Kebanyakan kayak gitu Mas. Keluarga misalnya terus bikin bolu pasti hasilnya nggak sebagus ketika modinya. Kalau bikin roti bisa. Kalau lagi marahan banting-banting aja tuh adonan roti bisa. Oh iya. Kalau lagi bikin roti bisa, benar. Tapi kalau bikin Nggak bisa
kalau bolu benar-benar harus lembut, harus senang gitu. Oke, ini sedikit tips buat teman-teman. Ketika berantem bikinlah Roti. roti ya. Jadi emosinya ditumpakin ke adonan itu Di ya. antaranya itu dulu waktu belum pakai mixer. Kalau sekarang sih sambil nyanyi, sambil apa ya mixer roti kayak gitulah santai. Oke. Karena kan mixer roti sama mixer bolu kan nggak sama mas. Ya, Jadi ya sekarang lebih santai lah. Alhamdulillah lebih mendukung gitu peralatan yang ada di rumah Oke. gitu. Terus suka dukanya apa nih? Suka dukanya banyak lah. Banyak sukanya atau banyak dukanya? Alhamdulillah banyak sukanya kayaknya. Banyak sukanya. Oke. Kan Iya. dari customer Mbak itunya enak loh, itunya enak itu kan udah masuknya seneng ya maksudnya. Apalagi tambah tahun ini kan kalau tukang kue kan kebanyakan Lebaran itu kan rayaan gitu ya. Kita juga tukang kue itu rayaan mas, sampai 4 hari nggak tidur, nggak tidur maksudnya nggak itu. Untuk nyiapin pesanan untuk Lebaran tuh, alhamdulillah senangnya di situ. Jadi yang tahun-tahun dulunya itu saya itu suka pernah tahun kapan sebelum jadi sebelum jadi tukang kue, kok orang pada sibuk ya kalau mau Lebaran, kok saya diem aja, saya nggak buat apa-apa kan karena anak masih kecil ya, jadi belum banyak kebutuhan, belum banyak yang disiapin kan, memang belum banyak tamu ke rumah kan. Nah, kok sekarang malah saya kalau mau Lebaran malah nggak bisa kemana-mana. 2 hari 3 hari tuh bener-bener mojok di deket open loh. Mojok. Iya, bener sama sekali nggak kemana-mana. Masak apa diserahin ke orang tua karena bener-bener nggak bisa kemana-mana gitu. Orang pada ngambil ke rumah, tapi ya senangnya gitu. Habis Lebaran orang habis-habisan uang, saya banyak uang, alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau mau bertamu ke mbaknya nanti habis Lebaran aja. Tapi nggak ada kue mas, biasanya kayak gitu. Kalau tukang kue di rumahnya kalau Lebaran biasanya nggak punya kue. Waduh, kenapa itu? Kehabisan semua, soalnya kan kalau misalnya nih pas sore Lebaran bener, Mbak masih ada lebihan apa Mbak? Masih ada 1 toples, 2 toples atau 1 loyang kue itu ya, masih ada itu, tapi buat saya udah buat saya aja, dikasihin kelihatannya duit mas, cuan. Cuan, ujung-ujungnya cuan teman-teman. Nah, betul, ujung-ujungnya cuan. Oke, bolu itu kan banyak. Ya. Pasti dengan berbagai macam varian nih, banyak kompetitornya lah. Apa sih keunikan dari bolunya? Apa ya? Baik. Padahal masuknya kue saya itu termasuknya alhamdulillah mahal menurut mereka gitu. Menurut mereka yang memang bukan pasar saya, tapi yang sudah biasa dan sudah merasakan punya saya, alhamdulillah mereka repeat order ke saya. Oke. Gitu. Mahal, tapi ada pembelinya. Iya, alhamdulillah. Berarti saya memang pasarnya beda gitu. Oke. Tahunya pasarnya beda dari mana? Ya gitu. Soalnya kebanyakan kalau reseller gini Mas, misalnya saya posting di FB ya, di Facebook. Ada yang nanya-nanya, nah ternyata kebanyakan reseller. Nah kalau reseller kan maunya yang harga murah, dia dapat untung, itu kan mau untungnya besar. Nah sedangkan kalau saya jual sesuai dengan bahan yang saya pakai dong mas ya. Nah, alhamdulillah semua saya alhamdulillah pakainya yang premium, nggak pernah saya pakai yang kilo-kiloan, kayak misalnya terigu kiloan gitu. Gula juga alhamdulillah pakai yang kemasan gitu mas. Jadi sesuai pasar, sesuai apa namanya, sesuai komposisi yang saya pakai lah. Jadi saya nggak mau jual yang murah-murah tapi saya rugi, ya nggak mau gitu. Jadi yang mau beli mangga ya nggak apa-apa gitu. Tapi kebanyakan reseller yang seperti itu. Kalau customer yang langsung beli ke saya, tahu harga, tahu modal, tahu apa namanya, tahu rasa, nggak ada yang kecewa alhamdulillah. Oke, ada berapa varian nih dari produknya? Banyak. Kayak apa namanya, ada marmer cake, ada bolu pandan, cheesecake, apalagi ya, roll cake, ada brownies. Apalagi katanya bingung sendiri yang bikin. Iya banyak. Cek aja deh di saya teman-teman. Bingung saya. Apalagi dessert sekarang nih mas lagi booming banget kan ya. Kayak sago mango, buko pandan, buko alpukat. Itu kan kadang gitu seperti Mbak Leni bilang tadi, apa namanya? Kadang itu ada customer mungkin ada bosannya tiap hari saya posting itu saja. Jadi kadang suka cari inspirasi di IG gitu ya, apa ini yang lagi itu ya. Saya coba buat, alhamdulillah laku. Saya buat alhamdulillah laku. Sampai ada yang bilang, apa ya Mbak, apa yang dibuat sama tangannya Mbak Mida itu semua enak katanya gitu. Alhamdulillah kan kayak gitu. Yang nggak enak tuh nggak dikasih? Enggak. Iya benar, kalau yang jelek yang nggak dikasih ke customer, yang bagus yang enak aja yang saya kasih customer. Yang nggak enak bagian yang orang rumah gitu, biasa. Kalau bolu gosong apa itu bagian orang rumah itu udah biasa. Oke, tadi bicara bolu gosong nih teman-teman. Berapa banyak sih selama 3 tahun tadi, 3 tahun ya? Ya. 3 tahun mengembangkan bisnis ini, berapa kali gosong nih? Gosong sering. Apalagi pernah pengalaman waktu Lebaran kemarin, 2 hari sebelum itu
Oke, tapi setelah apa namanya? Setelah berapa tahun kemarin ya? Apa namanya? Dari pagi sampai siang, oke. Nah, setelah duhur sampai sore ambles semua gitu. Sampai saya pernah nyalain apa namanya? Setan apa gimana gitu ya. Ini tuh ada setan atau apa gimana? Ada pembawa itu apa gimana gitu kan? Karena katanya kalau itu tuh ada tuyul dan bayul. Iya, masa sampai 7 loyang ambles loh saya, Pak. No. Nah, sekarang pas tahun kemarin ada yang nyaranin ke apa namanya? Bukan masalah dukun ini sih ya, masalah berkembang kayak gini nih, alhamdulillah bisa tahu bikin pertama. Sebentar, 7 loyang kan tadi yang gosong kan diapain itu? Dibagiin ke customer yang ngambil pesanan, Pak, tapi mereka mau, Pak. Udah buat saya aja. Enak kok kata mereka. Gratis. Itu. Gratis, masa iya bolu bantet dikasihin ke orang bayar ya nggak mau lah. Gosong ya, jadi teman-teman nanti tanyain ke mbaknya kalau ada bolu gosong siap berapa. Ada yang nampung, siap nampung. Ada ya? Ada yang siap nampung bolu Oke, gosong. jangan-jangan bolu gosong itu karena memang lagi nggak mood ya? Nggak ngerti, apa mungkin kecapean Pak ya? Capean? Mungkin bisa jadi karena mungkin setelah 2 hari lembur terus, itu pas setelah habis duhur, besoknya mau lebaran itu sore lebaran gitu. Oke, sebentar. Ini apa dikerjain sendiri atau memang ada tim? Oh ya harus ada yang bantu. Oke. Harus ada yang bantu, tapi yang membuat resepnya adalah Tetap saya Pak. Mbaknya sendiri. Oke, kok yang ngolah itu kan dari adonan itu kan nanti langsung ke oven ya? Iya. Nah, itu sendiri? Sendiri. Jadi gini, apa namanya? Jadi kalau yang mixer saya udah ngituin bahan gitu ya. Jadi di yang mixer nanti tetap apa namanya saya yang ngituin resepnya gitu. Jadi yang bantuin tahu mixer aja gitu. Mixer aja. Sama cuci-cuci apa gitu. Oke, sampai selesai itu proses open ya? Iya. Itu dilakukan sendiri? Iya. Oke. Dilakukan sendiri. Nah, dari selama 3 tahun ini punya pengalaman yang unik nggak? Yang bisa diberikan ke teman-teman. Yang unik ya pastinya waktu jadi masuk ke binaan Rumah BUMN Cirebon ini, alhamdulillah terima kasih Mbak Nung, mama Rumah BUMN Cirebon, terima kasih sekali karena kenal sama Mbak Nung akhirnya saya tahu dunia luar, dunia entrepreneur juga, dan saya bisa duduk di depan tanpa gemeteran. Dulunya gemeteran? Tadi sebelum masuk gemeteran memang dingin. Dingin. Sekarang udah panas. Ini karena diituin sama siapa namanya? Di-coachin sama Pak Meriza yang dari Bandung. Thank you Pak Meriza. Terima kasih Bapak. Nanti kapan-kapan saya wawancara dengan beliau. Terima kasih ya, betul. Orangnya ini sangat didikannya baik. udah nggak grogi lagi loh. tetap Pak, demam panggung sih tetap Pak, alhamdulillah. Tapi sampai sini saya alhamdulillah sekali bisa. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian sekarang pemasarannya di wilayah 3 Cirebon. Wilayah 3 Cirebon, alhamdulillah. Ada rencana keluar ke pernah waktu itu dari Facebook ya, dari Hong Kong itu minta kirim pastry, bolen. Itu tapi sekali setelah dia sana dia udah pulang, jadi baru sekali, jadi sekarang jadi langganan sini gitu. Oh, jadi orang Indonesia ke Hong Kong balik lagi ke Indonesia ya? Dia sudah pulang ke sini, alhamdulillah. Itu kayaknya yang baru ke luar negeri. Tapi balik lagi ke Indonesia karena orangnya udah ke Indonesia. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh Mbak Hamida? Kan banyak sekarang nih kompetitor bolu ya, apalagi mungkin ibaratnya bolu premium lah, menengah atas kan, apa akan mempertahankan kualitas? Apa strategi yang dilakukan oleh Mbak Hamida? Strategi saya pastinya tetap mempertahankan kualitas produk saya, terus menciptakan produk-produk baru yang lebih menarik, ya itu biar tetap digemari oleh konsumen. Oke, itu strateginya ya. Iya. Kemudian sekarang udah punya rumahan aja atau ada outlet? Enggak, baru rumah produksi aja. Rumah produksi. Boleh tahu berapa sih omset sebulan? Senyum aja ya Emmanuel. Oh, senyum aja. Saya bingung nih. Kata Mbak Nunung katanya harus open. Masalah omset. Nah, ketika saya tanya malah nggak ada yang jawab nih. Berarti saya nanti tanyain ke Mbak Nunung deh. Di belakang layar aja lah. Di belakang layar ya. Tapi lumayan ya. Dari pertama sampai sekarang itu ada kenaikan ya. Ada. Pernah ngalamin down nggak? Pernah. Covid kemarin pengaruh nggak?
COVID kemarin kayaknya enggak sih Mas. Soalnya kita ini kan di kampung nggak terlalu ngaruh sama COVID ya. Jadi nggak ada, jarang juga yang kena PHK gitu kan, jarang juga. Jadi tetap apalagi pas COVID itu mereka memang harus katanya makan yang enak, katanya kan gitu untuk daya tahan tubuh. Jadi alhamdulillah lah jalan seperti biasa. Cuma kadang suka bosen gitu ya. Bosennya kayak gini. Kadang kalau misalnya kan kalau saya kan jual makanan fresh ya, maksudnya fresh tuh dibuat pagi dijual ya pagi itu harus habis, pikir saya gitu. Kadang ada juga yang maksudnya mungkin konsumen juga jenuh gitu, itu aja, sampai saya juga nyerah gitu Mas. Kok gini banget ya, kok lama, kok nggak ada orang itu yang namanya HP dilihat lagi, kirain tuh biasa ada konsumen minta masuk minta buat saya gitu, itu paling senang. Tapi kalau udah sepi gitu tuh ya biasalah down gitu, udah aja. Tapi saya tetap pengen, usaha saya ini pengen besar gitu. Oke, berarti sekarang penjualannya lewat sosial media. Ada planning untuk buka toko atau outlet? Setakat ini belum kayaknya, soalnya saya waktu saya belum belum maksimal untuk semuanya keusahakan, saya masih terikat kerja. Oh, kerja. Sekarang kerja? Kerja, nyambi, berbisnis. Iya, makanya kan kalau bikin-bikinan itu pagi sebelum jam 8 udah siap semua gitu. Kalau weekend malah kadang saya nggak libur sama sekali, ngerjain pesanan gitu. Oke, ini menarik nih buat teman-teman yang sekarang lagi bekerja. Mbak Hamidah itu ternyata beliau kerja, tapi di satu sisi beliau itu menggeluti dunia UMKM, yaitu kuliner untuk cake-nya. Bagaimana sih strateginya mengatur waktu bekerja dengan kegiatan bisnis UMKM ini? Dengan mengurus anak balita juga. Dan mengurus anak balita, benar juga. Ibu rumah tangga bekerja, berwirausaha sebagai ibu rumah tangga. Apa sih tipsnya? Mungkin kan jenuh nih dengan berbagai macam aktivitas. Apa tips buat teman-teman? Ya dibikin enjoy aja sih Mas. Terus judulnya kemana-mana sih tetap cuan ya. Apalagi kebutuhan popok cuan, susu. Bukan tik ya? Identik. Cuan itu aja sih ya? tetap manajemen waktu juga harus itu ya. Misalnya jam segitu harus bangun. Kira-kira waktunya masuk kerja kita udah benar-benar kerja. Jadi harus tetap konsisten ya, karena kita ngambil keputusan ya, berarti kita harus bisa bertanggung jawab gitu Mas. Jadi ya itu, kalau misalnya ada pesanan apa, saya kasih tahu konsumen kalau jam segitu saya nggak bisa, saya kerja gitu. Kalau mau pagi sekalian, kalau sore sekalian gitu. Oke. Sekarang kalau pelanggan punya berapa? Pelanggan nggak terhitung ya kayaknya. Nggak terhitung. Bingung saya. Saya bingung. Kadang ada yang maksudnya tuh gini, kalau di situ ya ada banyak gitu. Gimana ya ngitungnya, harus dihitung ya, saking banyaknya nggak bisa ngitung nih teman-teman. Berarti kalau banyak nggak bisa dihitung, berarti cuannya banyak nih. Alhamdulillah ya. Dan cuannya nggak bisa dihitung juga. Tadi mbaknya nggak belak-belakan. Alhamdulillah untuk kebutuhan saat ini ya. Oke, tips nih buat teman-teman yang mau mengembangkan usaha di bidang kuliner, bakery atau misalnya cake. Mungkin ada tips rahasia, boleh deh, biar teman-teman juga ikut motivasi. Gini, kalau kita membuat keputusan untuk mengambil jalan ini, berarti kita harus tekuni, lembuti, terus berusaha sampai kita ke tempat tujuan. Dan kita juga harus punya percaya diri. Kita itu harus percaya diri, jangan malu. Apalagi kita ini jualan, terus jualan, jangan malu, yang penting cuan. Alhamdulillah saya ini bukan pemalu, jadinya alhamdulillah dimanapun kapan saja saya mau gitu, apapun itu gitu. Jualan, cuan. Jangan malu. Jangan malu, tapi cuan. Jangan malu-maluin Mas. Jangan malu-maluin. Cuan. Ya, cuan. Cuantik. Judulnya cuan. Nggak pakai tik? Nggak. Oh, jadi cuan ya teman-teman. Kadang kalau nganterin roti saya sampai kayak tukang tukang nganterin roti tuh yang roti gitu tuh. Gitu-gituin karena seneng aja gitu lah, nggak malu. Oke, saya menarik nih teman-teman. Saya pengen tahu nih cara jualannya Mbak Hamidah, jualan roti nih. Kayaknya menarik juga nih. Iya, kalau kita dengarkan ya. Roti.
Kayak gitu kalau ngatur-ngaturin roti gitu. Terus orangnya kan keluar siap gitu di uangnya gitu kan. Udah alhamdulillah. Jadi kalau buat-buat tuh ya buat pagi itu ya harus habis pagi itu harus gitu. Kalau saya alhamdulillah tapi Berarti masih door to door? enggak sih, kadang ada yang diambil juga gitu. Kadang ada yang minta dianterin gitu. Kalau minta dianterin ya dianterin, kalau enggak diambil sendiri ya mangga gitu. Oke, kalau teman-teman nih ke Cirebon mau beli misalnya rotinya Mbak Hamidah ke mana ya? Ke Desa Warugede, Kecamatan Depok, arah Palimanan sana ada. Kecamatan Depok? Ya. Oh ada ya di Cirebon ya? Ada. Kecamatan Depok, bukan Depok Jakarta, Depok Palimanan Cirebon. Palimanan, ada Cirebon. Jalur Pantura ya? Pinggir jalan? Masuk. Masuk? Berapa meter? Jalur Pantura kira-kira ke selatan berapa meter ya? Oke, nanti hitung 1 kilo sendiri aja. kira-kira lah. 1 kilo. Desa Kepuh aja. Oh, Desa Kepuh ya. Jadi teman-teman kalau mampir nih dari Jakarta mau ke Cirebon, ke Jawa Tengah, mampir ke jalan apa tadi? Hubungi nomor WA di bawah ini ya. Oh ya udah, nanti saya tuliskan nomor WA-nya. Oke, itu aja bincang UMKM kali ini. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman sobat UMKM dimanapun berada. Tetap semangat UMKM Indonesia.